Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai sebuah kitab suci ternyata tidak hanya mengandung ayat-ayat yang berdimensi akidah, syariah, dan akhlak semata, akan tetapi juga memberikan perhatian yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau sains. Jika kita membaca Al-Quran secara seksama, akan kita temukan sangat banyak ayat-ayat yang mengajak kepada manusia untuk bersikap ilmiah, berdiri di atas prinsip pembebasan akal dari tahayul dan kebebasan akal untuk berpikir. Satu keajaiban itu adalah fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang dapat diungkap manusia dengan sains dan teknologi abad 20 dinyatakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Al-Quran selalu mengajak manusia untuk melihat, membaca, memperhatikan, memikirkan, mengkaji, serta memahami dari setiap fenomena yang ada. Terlebih lagi terhadap fenomena-fenomena alam semesta yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena darinya bisa dikembangkan sains dan teknologi untuk perkembangan umat manusia, dan dengan itu pula akan didapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap. Tafsir ilmi. Tafsir ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah, atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dalam corak tafsir ini adalah ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kealaman. Tafsir ilmi atau scientific exegesis adalah corak penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dimaksudkan untuk menggali teori-teori ilmiah dan pemikiran filosofis dari ayat-ayat Al-Quran, juga dimaksudkan untuk justifikasi dan mengkompromikan teori-teori ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, serta bertujuan untuk mendeduksikan teori-teori ilmu pengetahuan dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tafsir bil ilmi adalah penafsiran yang menggunakan perangkat ilmu-ilmu kontemporer, realita-realita dan teorinya untuk menjelaskan sasaran dari makna Al-Quran. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kita pahami bahwa tafsir ilmi adalah penafsiran Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Dari definisi ini, kita juga mengetahui bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan objek penafsiran bercorak ilmi ini adalah ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai ilmiah dan kauniyah atau kealaman. Corak penafsiran ilmiah ini telah lama dikenal. Benihnya bermula pada dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini muncul gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmiah, dan mulailah masa pembukuan ilmu-ilmu agama dan sains serta klarifikasi, pembagian, dan bab-bab sistematikanya. Tafsir terpisah dari hadis menjadi ilmu yang berdiri sendiri, dan dilakukanlah penafsiran terhadap setiap ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Al-Ma'mun sendiri merupakan putra Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dikenal sangat cinta dengan ilmu. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa inilah Islam mencapai peradaban yang tinggi sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Pada saat itu, Baitul Hikmah berperan sebagai pusat penerjemahan karya-karya sains dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah bekerja secara kelompok dan dikoordinir oleh seorang supervisor. Kemudian karya terjemahan ini diperiksa kembali keaslian dan kesesuaiannya dengan buku-buku aslinya. Kegiatan penerjemahan ini menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang terkenal dalam berbagai disiplin keilmuan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, dan lainnya. Implikasi dari proses transmisi penerjemahan buku-buku ilmiah, terutama Yunani ke dunia Islam, tidak hanya dalam hal pengetahuan umum, tetapi juga dalam hal pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, metode tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'i memang berkembang pada masa ini, terutama tafsir bil ro'i yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Al-Quran menjadi sumber bermacam-macam ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah. Ahli nahwu atau tata bahasa bertumpu pada Al-Quran dalam menentukan kaidah atau peraturan bahasa Arab. Bagaimanapun juga, keterangan panjang lebar membantu dalam menginterpretasikan Al-Quran
dan dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Maka dari itu ahli tata bahasa mengarang buku-buku dengan judul The Meaning of the Quran, maksud-maksud Al-Quran. Para ahli hukum Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber primer ketika menulis karya mereka, yang mereka beri judul Al-Ahkam Al-Quran. Begitu juga dengan para teologi, ahli astronomi, matematika, kimia, dan kedokteran muslim menginterpretasikan Al-Quran sesuai dengan prinsip-prinsip masing-masing keilmuan mereka. Sedangkan menurut Dr. Abdul Mustaqim, munculnya tafsir ilmi karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang terdapat dalam teks Al-Quran, di mana sebagian ayat-ayatnya sangat menganjurkan manusia untuk selalu melakukan penelitian dan pengamatan terhadap ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kosmologi. Bahkan ada pula ayat-ayat Al-Quran yang disinyalir memberikan isyarat untuk membangun teori-teori ilmiah dan sains modern. Karena seperti dikatakan Muhammad Syahrur, wahyu Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal dan realitas. Revelation does not contradict with the reality. Dengan asumsi tersebut, ayat-ayat Al-Quran yang dapat dideduksi untuk menggali teori-teori ilmu pengetahuan oleh sebagian ulama ditafsirkan dengan pendekatan sains modern, meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sebab para pendukung tafsir ilmi sependapat bahwa penafsiran Al-Quran sesungguhnya tidak mengenal titik henti, melainkan terus berkembang seiring dengan kemajuan sains dan ilmu pengetahuan. Faktor kedua, faktor eksternal, yakni adanya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan sains modern. Dengan ditemukannya teori-teori ilmu pengetahuan, maka ilmuwan muslim, para pendukung tafsir ini berusaha untuk melakukan kompromi antara Al-Quran dan sains dan mencari justifikasi teologis terhadap sebuah teori ilmiah. Mereka juga ingin membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah, empiris, tidak hanya secara teologis, normatif. Di antara tokoh yang paling gigih mendukung tafsir ilmi tersebut adalah Al-Ghazali, yang secara panjang lebar dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Jawahirul Quran mengemukakan alasan-alasan untuk membuktikan pendapatnya itu. Al-Ghazali mengatakan bahwa segala macam ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu, yang masih ada atau telah punah, maupun yang kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Juga dapat diketahui tokoh-tokoh penggiat tafsir ilmi dari pengarang kitab-kitab tafsir yang bercorak tafsir ini diantaranya